Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri dengan terakhir 6 digit terakhir 19. Saya dari TRO 25. Kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman uh, dengan judul yaitu perulangan atau yang disebutnya dengan looping. Nah, sebelum itu apa sih definisi perulangan atau looping itu? Nah, uh, perulangan atau looping itu adalah proses menjalankan satu blok kode secara berulang-ulang selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Nah, dalam pemrograman ini, konsep yang digunakan untuk menghemat waktu dan membuat kode lebih efisien. Nah, karena itu kita tidak perlu menulis perintah yang sama berkali-kali. Python ini menyediakan dua jenis perulangan utama, yaitu for dan while. Nah, perulangan for itu digunakan untuk ketika jumlah jumlah pengulangan itu sudah diketahui atau untuk menelusuri elemen dalam urutan data seperti list dan string. Nah, sedangkan while itu digunakan ketika pengulangan bergantung pada kondisi logika yang belum tentu diketahui jumlah iterasinya. Nah, dengan perulangan ini, program dapat mengotomasikan tugas yang berulang, seperti menampilkan data, menghitung nilai, atau memproses input penggunaan. Nah, sehingga itu menjadikan program itu lebih dinamis dan mudah dikembangkan. Nah, fungsinya itu, yang pertama itu for loop, itu digunakan untuk mengulangi data dalam urutan tertentu seperti list, string, and ranks. Nah, sedangkan while itu fungsinya digunakan saat kita mengulangi kode itu selama kondisi tertentu yang bernilai true. Nah, contoh flowchart perulangan seperti ini, start I terus turun, I sama dengan 0, terus turun lagi ke I lebih besar dari 20, pertanyaan, tanda tanya, terus kalau iya, kita turun lagi, itu print pertama, terus turun lagi I plus plus, dan turun lagi kita next pertama. Nah, jalan selama ini berjalan-jalan berulang-ulang, setelah itu jika dikatakan tidak, langsung ke end. Nah, itu namanya tidak berulangan. Nah, fungsi persegi ini yang I sama dengan 0 itu adalah hitungan puncak untuk perulangan. Nah, yang bentuknya kayak ketupat ini yaitu kondisi perulangan. Nah, sedangkan yang bentuknya ini jajar genjang itu adalah blok kode yang paling uh, blok kode yang akan diulang gitu. Ini dengan ini ya, jajar genjang dengan persegi panjang. Nah, selanjutnya yaitu fungsi perulangan. Yang pertama itu menjalankan kode secara berulang tanpa harus menulis perintah yang sama berkali-kali dan menghemat waktu dan usaha dalam penulisan program, terutama untuk tugas-tugas yang berulang. Nah, selanjutnya itu membuat program lebih efisien, ringkas, dan mudah dibaca, dan memudahkan pengolahan data dalam jumlah besar seperti data, list, dan file atau database. Yang selanjutnya itu menyederhanakan menyederhanakan logika program karena struktur perulangan itu bisa menggunakan banyak baris kode. Nah, yang paling utama itu adalah manual. Sedangkan mendukung proses perhitungan atau pencarian otomatis itu misalnya menghitung total, rata-rata, atau mencari nilai tertentu. Selanjutnya itu mengontrol alur eksekusi program dengan bantuan kondisi seperti break, continue, dan while. Nah, selanjutnya itu membuat program lebih fleksibel dan dinamis karena dapat beradaptasi terhadap jumlah data atau input yang berubah. Nah, pola iterasi pada list. Pola iterasi pada list itu yang pertama yaitu iterasi itu berarti proses mengulang setiap elemen, sorry,
Iterasi itu berarti proses mengulang setiap elemen dalam suatu urutan data seperti list. Nah, selanjutnya itu Python itu memungkinkan kita menelusuri isi list satu persatu yang menggunakan perulangan for. Nah, dengan iterasi kita bisa memproses atau menampilkan setiap elemen dengan mudah. Nah, yang pertama, ini contohnya, contoh pertama, yaitu buah sama dengan tanda buka kurung apel, mangga, dan pisang. Tanda kurung tutup, terus for item, input buah, terus sama dengan print, print dengan kata saya suka, koma item, terus output yang akan muncul yaitu saya suka apel, saya suka mangga, dan saya suka pisang. Gitu. Nah, transformasi list lama ke list baru. Transformasi list lama ke list baru itu adalah transformasi list berarti membuat list baru berdasarkan isi list lama tetapi dengan nilai yang sudah diubah atau diproses. Nah, dalam Python ini, hal ini bisa dilakukan dengan perulangan for atau dengan cara yang lebih singkat menggunakan list compression. Nah, tujuannya itu untuk menghasilkan data baru atau data dari lama dengan cepat dan efisien. Contohnya itu adalah angka sama dengan tanda kurung 1, 2, 3, 4. Ada kurung tutup, terus dengan input lagi kuadrat sama dengan tanda kurung buka yaitu X, uh, pagar-pagar atau dikali-kali 2 for X input angka, tanda kurung tutup, terus print, print kuadrat. Nah, nggak usah namanya kita satu persatu masukkan sini, tetapi langsung otomatis ke output jawabannya yaitu tanda kurung buka 1,4,9,16. Tuh. Nah, perulangan for. Bentuk umumnya yaitu seperti ini, for variabel in urutan data, terus tanda pagar blok kode yang akan dijalankan. Nah, contoh programnya ini, yang pertama, di dalam Python itu angka sama dengan 2, 4, 6, 8. For A, input angka, terus hasilnya itu sama dengan A dikali 2. Nah, terus print lah. Print A kan, A kan masuknya di angka. Maksudnya itu variabelnya ya. Variabel, koma, X, 2, XN, kuadrat, koma, hasil. Nah, selanjutnya akan muncul outputnya itu adalah 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 6 kali 2 sama dengan 12, 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, selanjutnya itu perulangan for atau implementasi list. Perulangan for pada list itu perulangan for yang digunakan untuk mengakses dan memproses setiap elemen dalam list secara berurutan. For itu bekerja dengan mengambil elemen satu persatu dalam list, lalu menjalankan blok kode untuk setiap elemen tersebut. Nah, sangat berguna untuk menampilkan data, modifikasi isi list, atau melakukan perhitungan dalam setiap elemen. Nah, seperti contohnya yaitu nama sama dengan tanda buka kurung Andi, Budi, Citra, tanda kurung tutup, terus for, n-nya kan ini, tetap kan, tetap di variabel. Terus nama sama dengan di print, print dengan kata halo, terus koma, n-nya itu tadi ini nama, berarti langsung ke output nama dengan halo Andi, halo Budi, dan halo Citra. Gitu. Mengetahui urutan iterasi for dengan list. Nah, seperti contohnya, ini langsung ke contohnya aja. Nah, buah sama dengan apel, mangga, dan pisang, terus for input, in range, tanda buka kurung len, terus tanda buka kurung lagi buah, terus tanda kurung tutup lagi, terus sama dengan print, dengan 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 kata urutan keberapa, terus koma ini kan buah tadi ya. Terus adalah buah apa? Buah yang akan muncul. Misal, langsung kita outputkan aja. Terus urutan ke-0 itu adalah buah apel, dan urutan ke-1 itu adalah mangga, dan urutan kedua adalah buah pisang. Gitu. Karena kan apel itu, gini, hitungannya Python itu dari 0 ke 10 gitu kan ya. Terus-menerus. Jadi mulainya itu dari 0, enggak dari 1. Break dan continue dalam perulangan.
Break dan continue dalam Python itu terdapat dua perintah khusus untuk mengontrol jalannya perulangan, yaitu break. Yang pertama itu break, itu digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa, meskipun kondisi belum selesai. Nah, continue ini digunakan untuk melewati satu iterasi atau satu langkah perulangan, dan dilanjutkan ke iterasi berikutnya tanpa keluar dari loop. Nah, menggunakan break yang pertama for i in range itu 1 sampai 6. Ini seperti contohnya itu for input in range tanda buka kurung 1 sampai 6 tanda kurung tutup sama dengan if input yang tidak dibolehkan yaitu adalah 3 sama dengan itu break. Break itu kan dikatakan kalau di orang-orang di percintaan break itu putus ya, berarti dikatakan uh, setelah itu langsung putus gitu. Setelah menjalankan program itu langsung putus, tidak ada terjalin lagi gitu. Nah, terus print tanda kurung buka angka, koma, i. Nah, maka output yang akan muncul itu adalah angka 1 dan angka 2 doang. Karena kan di sini kan if input yang tidak dibolehkan. Input yang tidak dibolehkan adalah sampai 3. Kan break. Break artinya sama-sama berhenti gitu. Jadi munculnya kayak gini. Nah, cara menggunakan continue. Contohnya, seperti tadi break, cuman bedanya di sini. Kan ini for i in range 1 sampai 6, terus if-nya input yang tidak dibolehkan adalah 3, sama dengan continue. Nah, terus kita print dengan angka, terus i, terus output, maka akan muncul semua, tetapi tidak di 6 dan tidak di 3. Karena kan ini yang diperbolehkan 1 sampai 5, karena kan 6 kan sudah membatasi. Nah, sedangkan 3 maksudnya 3 itu sudah dihentikan atau tidak dibolehkan, terus continue itu dilanjutkan. Artinya kan dilanjutkan, continue itu dilanjutkan kan. Terus 4 dan 5, begitu. Perulangan while. Perulangan while. Perulangan while itu while adalah jenis perulangan yang berjalan selama kondisi bernilai true. Nah, berbeda dengan for yang jumlah pengulangannya sudah jelas. While itu digunakan ketika jumlah perulangan itu belum diketahui di awal. Pengulangan itu akan berhenti otomatis jika kondisi menjadi false. Nah, contoh di Python itu while kondisi itu sama dengan um, pagar blok kode yang akan dijalankan. Nah, contoh program while itu yang sama seperti tadi, yang kayak continue, hampir sama sih. Terus while dengan kondisi dinamis. Ini kan ulang sama dengan Y, while ulang yang dibolehkan itu Y. Terus print dengan kata-kata program berjalan titik-titik-titik, terus ulang, ulang sama dengan input atau ulang dengan kata-kata ulangi lagi, terus tanda buka kurung Y atau T, tanda kurung tutup, terus sama dengan titik-titik. Terus contoh output yang interaktif itu adalah program berjalan titik-titik ulangi lagi tanda tanya terus koma Y atau T terus sama dengan Y. Terus program itu berjalan titik-titik-titik ulangi lagi terus tanda tanya tanda buka kurung itu Y atau T tanda kurung tutup sama dengan T. Begitu. Repeat until. Repeat until. Repeat until. Nah, repeat until ini until. Repeat until ini dalam beberapa bahasa pemrograman seperti Pascal atau Visual Basic itu terdapat struktur perulangan bernama repeat until. Nah, fungsi hampir sama dengan while, namun kondisi itu diperiksa di akhir perulangan, bukan di awal. Nah, artinya itu blok kode dijalankan minimal 1, baru setelah itu diperiksa apakah kondisi itu penghentian itu terpenuhi. Nah, Python ini tidak memiliki struktur repeat until secara langsung, tetapi bisa disimulasikan menggunakan while, true, dan break. Nah, repeat until ini seperti contoh while true sama dengan angka, sama dengan int, int, atau disebut juga input juga, terus di
tanda kurung, buka input, terus tanda kurung buka lagi, masukkan angka dengan keterangan, terus tanda kurung tutup, tanda kurung tutup, dan tanda kurung tutup. Terus kita kasih if angka tidak boleh dari 0 sama dengan break. Nah, print, Anda memasukkan angka, terus koma, angka lagi. Nah, terus output yang akan muncul itu adalah masukkan angka, terus ketik 0 itu untuk berhenti ke 7. Terus Anda masukkan angka lagi ke 7 gitu. Masukkan angka, terus ketik 0 lagi untuk berhenti. Nah, ketika hasilnya 12, Anda masukkan angka 12. Nah, jika masukkan angka ketik 0 untuk berhenti, tetapi 0 berarti tidak ada hasil. Perbedaan perulangan for dan while. Nah, aspek yang pertama yaitu jumlah iterasi. Pada for loop itu diketahui, sedangkan di while loop itu tidak diketahui. Nah, aspek yang kedua yaitu kondisi. Dan berdasarkan di for loop itu berdasarkan urutan data, dan sedangkan while loop itu berdasarkan logika kondisi. Dan selanjutnya itu adalah aspek penggunaan umum, cara literasi list dan range. Sedangkan while loop itu validasi input atau kondisi runtime. Nah, kesimpulan dari materi tadi yaitu Python itu memiliki dua jenis perulangan yaitu for dan while, dan dapat digabung dengan break, continue, dan list compression, dan selanjutnya itu perulangan itu membuat program itu lebih efisien dan dinamis. Terima kasih. Saya akan lanjutkan di aplikasi Struts. Nah, selanjutnya kita membuat Struts dengan blok objek dengan menggunakan sesuatu. Nah, yang pertama kita mainnya program ini. Dan itu kita variabel dulu, terus kita di kita akan membuat kita set, kita di setelah itu kita di situ kita behavior is dari transform variabel dan di kita kasih waktu dan dibuat setelah itu save terus kita coba coba mengenai dikasihkan kita jadi contoh kalau satu kalau dua kalau tiga empat nah kita ingat
Oke, kita lanjut di codingan Replit aku. Nah, ini aku udah apa ya, udah susun. Ini for i input range ke berapa, jadi print hola atau halo gitu ya. Kita coba ke Alia aja, Alia, terus jadi kita coba ini kan stri tambah satu. Kalau kalau semisal ya kita ke 11 berarti itunya tetap 11. Harusnya tuh 10. Kalau di sini 11 ininya tuh 10, nggak tahu terus ditambah satu gitu pokoknya. Nah, kita coba. Nah, begini, coba kita kalau 100. Alia, kita coba ubah Alia Intaku. Maaf guys, bercanda guys, sumpah. Nah, jadi kan kayak gini. Jadi itu ini kan 100. Sebenarnya itu di sini harusnya tuh 99 karena berkurang satu. Nah, terus STR ini menambahkan satu jadinya. Jadi pas di 100 begitu. Oke, lanjut kita akan melihat diagram yang saya buat. Yang pertama itu mulai mulai terus kita turun, sebenarnya turun, cuman saya belum kasih ranahnya karena masih belum paham tentang ini. Nah, masih belum bisa, cowok. Terus kita turun ke buat indeks sama dengan 0. Jika sudah, turun lagi, habis itu ke indeks kurang
kurang lebih dari 8. Kalau iya, kalau benar, itu lanjut kita ke cetak halo dengan indeks. Kalau salah itu ke langsung ke N. Nah, kalau di nalar juga indeks kurang dari 0, nah sedangkan buat indeks itu sama dengan 0. Berarti berarti indeks tuh kurang. Berarti salah ya. Salah, berarti cetak hello dengan indeks, setelah itu tambah ke indeks, terus menuju lagi ke buat indeks ke 0. Nah, perulangan itu sama dengan looping atau bahasanya tuh kayak diulang-ulang terus. Jadi gini 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 gini. Setelah itu jika sudah jawaban sudah ter terjawabkan langsung ke N. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke Python. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uh, blok yang saya buat di Scratch. Ini saya lebih buat lebih simpelnya aja uh, biar semuanya itu paham. Jadi lebih gampangnya kayak gini. Jadi blok yang pertama itu program itu dimulai ketika bendera hijau diklik. Jadi setiap kali kita mulai ulang game, itu tuh semua perintah di bawah blok ini akan dijalankan dari awal. Nah, terus kita ke hide list bahan itu list bahan itu disembunyikan karena agar pemain itu tidak bisa langsung melihat jawaban dari bahan-bahan kue yang ada. Jadi game tetap uh, tetap rahasia atau tetap menantang lah. Terus selanjutnya yaitu block set score atau block score to 0 itu ini digunakan untuk mengatur agar skor pemain dimulai dari 0 setiap kali game dimulai. Jadi tidak ada skor dari permainan sebelumnya. Terus block stay yuk tebar set bahan kue ini bersiap. Terus kita strat itu menampilkan pesan pembuka agar pemain itu siap memulai permainan. Pesan ini membuat game itu terasa interaktif. Terus kita wait to scan berarti kita akan menunggu selama 2 detik. Program itu berhenti sebentar selama 2 detik itu supaya pemain itu sempat membaca pesan yang ditampilkan. Nah setelah itu set score to one itu adalah program kembali dan perulangan dimulai dan blok repeat ketiga itu berarti program akan menanyakan 3 kali pertanyaan bahan kue. Nah, yang blok as bahan ini plus join index dan white itu program akan bertanya kepada pemain, misal bahan satu apa, bahan dua apa, dan bahan tiga apa. Pertanyaan ini sesuai dengan nomor indeks yang terus berubah. Nah, terus kita ke block change index by one itu setelah satu satu dijawab, indeks itu bertambah satu supaya pertanyaannya berikutnya itu jadi bahan kedua ataupun ketiga dan seterusnya. Dan selanjutnya itu block set bahan to answer. Nah, ini tuh jawaban dari pemain disimpan ke variabel bahan supaya bisa diperiksa apakah jawabannya itu benar apa salah. Nah, setelah itu block if bahan contain bahan pertanyaan terus then itu disinilah logika utamanya. Program akan memeriksa apakah jawabanmu itu uh, ada di daftar bahan yang benar. Nah, jika benar itu program mengatakan, wow, kamu benar dan menambah skor. Dan jika salah, kita program akan mengatakan, waduh, kamu salah nih. Terus block change score by one itu kalau jawaban benar itu skor bertambah 1 poin. Jika kalau salah skor itu tetap. Nah, block wait to scan itu kita menjeda agar pemain itu bisa membaca hasil dari jawaban mereka sebelum pertanyaan berikut muncul. Nah, blok yang terakhir yaitu ya, game sudah habis nih. Join score point. Setelah itu, semua pertanyaan selesai. Program menampilkan total skor yang berhasil didapatkan pemain. Misalnya, ya, game sudah selesai. Skor kamu cuma 2 poin. Terus eh, penutupnya itu membawakan wait to scan. Terus, eh, nah, gimana kalau program ini kita buat juga di Python? Bagaimana ya?
Karena ini kita juga belum diaplikasiin juga ya. Kita coba kita pencet yang hijau. Yuk tebak resep bahan bahan nol. Eh apa ya bahan apa ya? Kemarin aku lupa. Wow, kamu benar tepung. Dan nol lagi minyak. Terus apa coba ya? Ah, oh, waduh, kamu salah. Ya, game sudah selesai. Berarti kamu mendapatkan 3 poin. Begitu. Nah, itu project yang aku buat sendiri. Oke, kita lanjut ke Python-nya. Nah, lanjut kita ke Python di sini. Nah, yang pertama itu daftar bahan kue yang benar. Nah, bahan yang benar itu tepung, gula, telur, dan skornya 0. Ya, seperti tadi di Struts tadi, yang ini, yang saya buat ini kan tadi hampir sama. Cuman di sini kan bawaannya di blok. Yang ini bawaannya eh, berupa kode atau codingan gitu. Nah, daftar bahanku yang benar. Terus kita dikasihin, yuk tebak resep bahan kue ini bersiap. Bahan pertama apa? Bahan pertama kan yang ada tepung, gula, telur. Nah, kita coba eh, benarin dulu ya. Berarti gula ter. Wow, kamu benar. Gula memang bahan kue. Terus yang kedua, kita salahin. Apa? Waduh, kamu salah nih. Nah, setelah itu kita ke telur coba. Telur. Nah, set. Wow, kamu benar. Telur memang bahan kue. Nah, ya game selesai. Skor kamu mendapat 2 poin. Nah, begitu cara mainnya di bahan di Replit di sini. Nah, for input in range 1 sampai 4 itu jawaban input F bahan. I lower if jawaban in itu bahan yang benar. Terus print, wow kamu benar. Terus jawaban memang bahan kue. Skornya bertambah 1. Kalau else itu berarti else itu kebalikan. Berarti kamu salah. Jadi print baris kosong biar rapi. Semua pertanyaan selesai. Print lagi. Ya, game sudah selesai. Kamu mendapatkan skor poin ini gitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke stats yang kedua yaitu order pizza. Ini aku buat sendiri karena emang lebih enak buat sendiri karena lebih simpel ya. Nah, ini yang pertama. Oke, yang pertama kita coba dulu. Hai, order pizza. Oke, apakah kamu ingin pizza? Terus kita jawab iya. Terus ingin memesan apa, Kak? Kita memesan apa ya? Coba kita ke dua. Nomor 2, enter. Nah, langsung di sini langsung ke tulis nih. Di sini tertulis onion. Onion terus di sini kan ingin answer iya terus kan di sini repeat until berarti kembali lagi jadi kamu ditanya lagi jawabannya apa gitu. Nah yang pertama itu kita lihat blok program yang kiri ini. Program itu dimulai dengan blok win green flag, artinya program akan dijalankan ketika bendera hijau ditekan. Ini matiin ya. Setelah itu program menghapus semua data orderan pizza yang lama supaya pesanan baru itu dimulai dari awal. Nah, kemudian itu muncul teks "Hi, order pizza", terus dan menunggu selama 2 detik. Setelah itu variabel lanjut order bisa menjadi terus supaya program itu siap menerima pesanan dari pengguna. Nah, lalu program itu masuk ke bagian repeat until, terus blok ini digunakan supaya pertanyaan itu terus berulang sampai pengguna itu tidak ingin memesan lagi.
Di dalamnya, program bertanya apakah kamu ingin periksa, dijawab iya atau tidak. Kalau jawabannya iya, maka program lalu bertanya izin memesan apa. Karena jawabannya pengguna akan disimpan ke dalam daftar orderan periksa dan total harga akan bertambah Rp70.000 setiap kali menambah pesanan. Tapi kalau jawabannya tidak, variabel lanjut order akan di-set ke false supaya perulangan berhenti dalam program lanjut ke tahap berikutnya. Setelah semua pesan selesai, program itu menampilkan total harga dengan kalimat total yang harus dibayarkan adalah berapa rupiah gitu. Lalu program ini menanyakan lagi, mau kasih tip berapa pelayanannya Kak? 1 sampai 25%. Nah, pengguna itu bisa memasukkan angka tips berapapun dari 1 sampai 25%. Nah, program itu akan menghitung total akhir dengan periksa menambahkan nilai tips ke harga periksa terakhir. Setelah itu akan mengucapkan kamu harus membayar periksa sebesar titik-titik rupiah. Periksamu akan sampai. Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat hasil daftar pesanan periksa dan total harga secara langsung. Nah, kayak gini tuh kayak uh, diomongin kasir juga enggak, tapi dalam pengaplikasian seperti iya gitu. Nah, lanjut kita akan membuat tentang order pizza di Replit atau Python. Oke, kita ke sini. Nah, ini aku udah buat sendiri. Nih, ini jadi sebanyak ini. Nah, hampir sama seperti yang di Python ini, cuman bedanya ini berupa tulisan, sedangkan yang di Sales ini berupa blok. Nah, ini orderan pizza apa? Di print high, order pizza lanjut order itu true, terus di while itu lanjut order, terus dijawab dengan inputan apakah kamu ingin pizza, dijawab iya atau tidak. Lower, terus if-nya itu dijawab iya, jika iya itu print menu pizza yang tersedia, yaitu menu pizza, terus pilih input ingin memesan apa Kak. Terus if pilih in menu pizza, terus orderan pizza itu dipilih yang mana, terus total harga yang akan dibayarkan kurang lebih dari 70.000. Terus kita print F atau pilih telah ditambahkan ke pesanan kamu. Else-nya print maaf menu tidak tersedia. Terus lanjut ke else, lanjut order itu false atau sudah tidak menerima orderan. Print itu F total yang harus dibayar. Nah, total yang dibayar itu berapa gitu. Karena total yang harus dibayar itu kurang lebih dari 70.000, terus tipsnya itu sama dengan float input mau ngasih tips buat pelayanannya Kak. Terus total harganya itu dijumlah dengan total harga kali tips bagi 100. Terus print kamu harus membayar sebesar RP segini pixelmu akan sampai gitu. Kita coba ya. Yuk, sorry. Ini kita coba aplikasiin lagi. Hai, order pizza apakah kamu? Iya, enter. Mana pesan yang tersedia adalah keju, hanya full daging, jamur, dan sosis. Ini ingin memesan apa, Kak? Keju. Keju telah ditambahkan ke pesanan kamu. Apakah kamu ingin pizza? Iya. Kita nambah lagi yaitu di full daging. Daging. Full daging telah dimasak. Jadi terus menerus akan bertambah. Terus total yang harus dibayar yaitu 210.000. Terus mau ngasih tips pelayanannya berapa Kak? Aku kasih ke 15%. Lanjut nah langsung, sorry, error. Kita coba ke 15 aja. 15, nggak bisa ya?
Eh, mungkin coba kita lagi. Iya, mana sih? Iya, keju, ya, kok sosis nggak ada ya? Keju coba. Memang nggak bisa berhenti nih. Ya pokoknya begitulah. Kita sampai ke selesai habis itu akan dapat datanya bahwa segini-segini total harga dikali tips dibagi 100. Oke. Oh iya bener ya. Dengan kondisi. Oke, segitu dulu penjelasan tentang looping, for dan while. Apa sih bedanya itulah. Terus apa bedanya pakai serat, apa bedanya pakai ini, apa replit gitu. Sebenarnya hampir sama, cuman penjelasannya dan tulisannya dan cara kerjanya itu beda aja gitu. Nah, sekian. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.